Abis interview orangnya itu panitianya itu langsung bilang, kan dari FIFA ya yang wawancara, oke kamu lolos gitu. Itu kaki gemeteran semua. Tiba-tiba air mata udah turun aja. Ngomong terima kasih itu ke orangnya tuh udah sambil berkaca-kaca gitu kan. Suaranya kayak udah tenang nggak apa-apa, kamu berangkat kok gitu, kamu jangan shock gitu. Okay. Halo Sport Friends, kita jumpa lagi di Metro Sport Podcast. Kali ini bersama saya Gadis Bianca. Nah, Metro Sport Podcast hari ini ada yang berbeda karena spesial banget. Biasanya kita menghadirkan atlet-atlet untuk diajak ngobrol. Kali ini bukan atlet tapi orang yang menemani atlet. Waduh, siapa tuh ya? Nah, sudah hadir bersama kita di sini di Metro Sport Podcast. Ada Vidiah Payapo, volunteer Piala Dunia 2014 di Brazil. Tepuk tangan untuk Vidiah. Salam kenal Vidiah, thank you banget udah datang di Metro Sport Podcast. Penasaran banget karena kali ini kita mau bahas soal Piala Dunia yang bentar lagi banget nih. Sudah akan berlangsung gitu ya. Dan Vidiah sendiri adalah orang satu-satunya yang pertama kali menjadi volunteer dari Indonesia tahun 2014. Ya, betul. Gimana ceritanya sampai bisa jadi volunteer di Brazil? Brazil itu kebetulan jadi timnas favorit aku sejak aku umur 2 tahun, 3 tahun. Naik haji dong ya ini. Istilahnya naik haji di bola nih. Jadi karena di keluarga tuh doktrinnya udah kalau Piala Dunia itu Brazil kan. Masuk tuh ke alam bawah sadar aku ketika masih kecil gitu. Ingatnya Brazil, segala koleksi di rumah tuh semua Brazil. Jadi keinginan untuk ke Brazil tuh kuat gitu. Setiap Piala Dunia nonton, kapan ya gue bisa nonton langsung gitu kan. Terus kapan gue bisa di stadion lihat pemain bola kayak gini gitu. Akhirnya tiba saatnya 2014 itu Piala Dunia tuan rumahnya Brazil. Katanya tuan rumahnya di Brazil 2013 nih. Aku masih dengar di Brazil. Kakakku kebetulan abang yang ngedoktrin aku tuh bilang, Piala Dunia di Brazil loh gitu. Keren nih gitu kalau bisa nonton langsung. Langsung lah tuh pikiran aku, oke, gue coba cari gitu kan, googling. Pas lihat volunteer Piala Dunia Brazil, keluar tuh, register kan. Wah, langsung daftar. Bisa dong nih. Bisa lah coba-coba gitu kan. Meskipun kayak yakin nggak ya bisa keterima. Saingannya kan seluruh dunia lah ya, dong, semua pastinya. negara pada daftar gitu. Ya udah, tapi coba-coba aja. Nggak taunya 2 minggu kemudian email pertama masuk untuk konfirmasi step 1 lolos. Gitu. Udah dari situ mulai berusaha selama 6 bulan proses seleksi. Di September 2013 tuh awal dan akhir pengumuman tuh di April 2014 gitu. Oke, cukup panjang 6 bulan tapi requirement-nya untuk jadi volunteer sekelas Piala Dunia yang diselenggarakan oleh FIFA tuh apa sih sebenarnya? Yang jelas tuh ya umurnya kalau nggak salah di atas 18 tahun. Yang pertama. Terus yang kedua itu bisa bahasa Inggris itu udah pasti. Tapi harus ada bahasa asing lainnya. Kebetulan waktu itu mereka prefer ke Portugis atau bahasa Spanyol. Karena di Brazil ya, di Brazil gitu. Jadi pilihannya bahasa Portugis atau bahasa Spanyol ataupun bahasa-bahasa lainnya. Nah, kebetulan aku waktu itu lagi kursus bahasa Spanyol juga. Jadi pede aja untuk daftar gitu kan. Ya udah, terus requirement lainnya itu juga aktif di kegiatan-kegiatan yang bersifat komunitas lah istilahnya kayak gitu. Nah, kebetulan aku udah sering ikut volunteer kegiatan lain dan aktif juga di komunitas gitu. Sebenarnya syaratnya sih mudah, cuman proses seleksinya itu yang kayaknya penilaiannya langsung ya dari tim FIFA di sananya gitu. Kayak gitu sih. Gimana rasanya waktu ternyata dikasih tahu berhasil bisa ke Brazil? Itu bulan April, Brazilnya kan Juni ya? Iya. Gimana tuh? Itu kebetulan aku kan pengumuman lolos itu di sesi akhir interview. Iya. Jadi interviewnya itu kalau sekarang tuh yang sekarang udah rame-ramean ya. Kalau zaman 2014 tuh interviewnya one on one gitu. Satu orang yang wawancara kita langsung tapi via Skype waktu itu ya, masih Skype gitu. Itu tengah malam karena waktunya di sana sama di sini beda. Jadi di sini jam 2 pagi itu aku nyari supermarket yang 24 jam biar wifi-nya kencang tuh aku keluar malam-malam pakai laptop. Seniat itu. Seniat itu. Sebelum itu sungkem dulu sama orang tua gitu ya. Sungkem terus mereka kayak supaya lolos. Kayak sedih gitu kan, mudah-mudahan lolos ya karena ini cita-cita kamu gitu. Orang mah cita-cita jadi apa, aku cita-cita lolos aja gitu kan Piala Dunia. One lifetime achievement itu loh. Iya benar, nggak akan terlupakan. Terus abis interview
orangnya itu panitianya itu langsung bilang, kan dari FIFA ya yang wawancara. Dia bilang, "Oke, kamu lolos," gitu. Terus aku masih diem kan. Lolos gimana ya? Ya kamu terpilih gitu jadi volunteer. Berangkat. Itu kaki gemeteran semua. Tiba-tiba air mata udah turun aja. Ngomong terima kasih itu ke orangnya tuh udah sambil berkaca-kaca gitu kan. Suaranya kayak, udah tenang, nggak apa-apa, kamu berangkat kok gitu, kamu jangan shock gitu. Akhirnya pulang tuh pelukan sama mama papa lah, saking bahagianya. Mereka ngerasa, wah mimpi kamu akan jadi nyata gitu. Di sana tugasnya apa sih, boleh diceritain tugasnya apa di kota mana? Karena ada 12 kota ya waktu diselenggarakan di Brazil itu. Nah kamu bertugasnya sebagai apa dan di mana? Aku dapatnya itu kebetulan di Transport Stadium, jadi aku ngurusin transportasinya pemain. Cuman ada satu kesempatan yang dimana pada saat itu keluarga dari pemain Argentina, Kun Agüero, itu butuh didampingi. Dan gak ada orang saat itu dan mereka nyari siapa ini yang bisa. Akhirnya kamu nge-LO-in? Akhirnya aku nge-LO-in. Satu kesempatan yang menurut aku luar biasa. Gitu. Intimate banget nih. Ngurusin keluarganya Kun Agüero gitu kan, pemain Argentina dan tiba-tiba Kun Agüero-nya datang nyamperin keluarganya, terus aku ngeliatin dia, ini cuman aku doang kayaknya yang dapet deh, yang lain gak ada. Karena pada saat itu yang harusnya bertugas dia sakit, jadi dicari-cari orang, gak ada yang bersedia karena pada takut, gimana ngelayanin orang. Untungnya aku udah sering ikut event-event kayak LO-in orang, jadi mengajukan diri. Gitu. Tapi tugas aku intinya itu sebenarnya mengatur transportasinya pemain bola. Jadi kalau misalkan pemain bolanya datang turun dari bus, itu aku yang akan ngarahin mereka untuk kayak masuknya lewat sini gitu. Meskipun dia sebenarnya udah tahu pintu masuk sih, tapi ya nggak apa-apa lah, itu tugas kesempatan aku. Ngomong kan ya sama kapan lagi gitu. Waktu itu berarti dari tim mana aja tuh yang sempat kamu temuin di saat kamu bertugas itu? Aku waktu itu Belanda, Argentina, Australia, sama Prancis. 4. Pas gitu. Banget. Dan waktu itu Messi juga jadi pemain terbaik ya di Brazil. Iya. Dan jadi bintang sekali saat itu ya. Jadi aku ngeliat Messi, ngeliat Jerman waktu itu ada Podolski. Iri banget gak sih teman-teman? Aku sih iri banget nih. Banyak yang iri pada saat itu sama aku. Nah kalau jadi volunteer itu di sana pasti ada do's and don'ts-nya ya. Iya. Karena kan ada ketat banget lah penyelenggaraan sekelas Piala Dunia. Apa boleh di-share? Yang ya boleh sih sebenarnya umum lah ya, tapi yang tidak boleh itu sebenarnya berfoto dengan pemain bolanya gitu. Meskipun itu yang paling ditunggu-tunggu semua orang. Wah enak dong bisa berfoto pemain bola, nggak bisa. Karena kalau satu foto semua ikut foto, ditinggalin semua pekerjaannya. Iya dong pasti. Jadi aturannya nggak boleh ngeluarin handphone atau ngerekam atau foto pada saat kerja. Tapi di situ baiknya FIFA juga kita diberikan kesempatan untuk kalau misalnya lagi sesi latihan. Jadi itu 2 hari sebelumnya para pemain akan ibaratnya tes rumput lah ya. Mereka datang cek lokasi segala macam dan latihan gitu. Jadi 2 hari sebelumnya ketika mereka latihan, kita diperbolehkan masuk ke dalam stadion, bahkan di samping deket tempat duduk mereka untuk nonton langsung gitu. Tapi hanya latihan. Tapi ketika mereka udah pertandingan, ya kita di pos tugas masing-masing. Jadi yang nggak boleh itu adalah selfie sama mereka, tapi videoin boleh. Terus yang kedua ya nggak boleh pakai outfit atau aksesoris apapun di luar daripada seragam yang udah dikasih gitu. Sama yang ketiga ya pasti on time gitu, harus hadir on time dan harus aktif untuk komunikasi. Karena kebanyakan sih kita harus pinter komunikasi sih, harus terbiasa berkomunikasi karena kan itu volunteernya tuh dari berbagai negara. Kalau cuman diem-dieman aja kan nanti koordinasinya jadi berantakan gitu. Jadi teman-temannya dari berbagai negara sih, baru ketemu di situ gitu. Volunteernya dari berbagai negara dan kamu jadi orang pertama Indonesia yang menjadi volunteer di Piala Dunia 2014. Iya. Gimana ceritanya sampai kamu satu-satunya nih orang Indonesia? Apakah memang sebelumnya nggak pernah ada kepikiran orang jadi volunteer selain kamu atau gimana? Aku juga bingung sih ya. Jadi pas aku keterima itu nggak lama keluar press release dari FIFA itu dia nulis gini, bahkan negara sejauh Sri Lanka, Indonesia, Asia Tenggara lah ya. Asia Tenggara ada beberapa lah yang disebut 4 atau 5 negara yang akhirnya berpartisipasi menjadi volunteer Piala Dunia. Berarti selama ini
nggak ada gitu kan. Sampai dia nyebut kayak gitu, aku juga ngerasa waktu aku mau berangkat tuh aku nyari-nyari temen. Kita punya grup dan aku cek ada nggak orang Indonesia, kan mereka saling nyari-nyari negaranya. Negara yang lain tuh banyak gitu, pas Indonesia krik nggak ada yang jawab. Sampai aku berangkat tuh aku nanya teman-teman banyak itu di negara-negara lain, ada nggak orang Indonesia? Nggak ada nggak. Ternyata benar the one and only gitu ya. Sampai sana sendiri, terus ada dicetak jersinya volunteer gede banget. Terus aku dikasih space sendirian paling gede karena udah nih dia nih karena sendirian doang udah boleh tanda tangan paling gede buat jadi kenang-kenangan di museum kita katanya gitu. Kata FIFA-nya udah tanda tangan paling gede gitu lah. Oh, karena mencetak sejarah ya. Jadi kayak dari mana kamu di Indonesia tuh mereka selalu akhirnya ya ada gitu pas lagi volunteer tuh aku kenapa sih kayak gue kayak orang asing banget di sini gitu. Spesial banget dong ya di ininya di treatmentnya. Dulu nggak ada yang tahu soalnya kayaknya. Sekarang udah mulai rame dan aku bersyukur banget sih orang Indonesia udah mulai banyak berpartisipasi gitu. Dan ternyata sebenarnya nggak sulit untuk daftar ya. Nggak sulit, gampang banget. Untuk daftar ya. Emang laki ya, keberuntungan. Iya, keberuntungan sih. Iya, mau untung-untungan semua. 2018 akhirnya ada lagi dari Indonesia. Ada dan lebih banyak pasti ya. Kayaknya 5 atau 6 orang. Nah, tahun ini juga bahkan 11 orang gitu. Nah, kita ngomongin vibes-nya kali ya. Piala Dunia itu kan jadi event terbesar lah di sepak bola yang paling ditunggu-tunggu setiap 4 tahun sekali. Waktu nyampe di Brazil, apa yang kamu rasakan? Apalagi saat itu sebetulnya Brazil ya pro kontra lah penyelenggaraan Piala Dunia di Brazil sendiri. Yang aku rasain sih sebenarnya deg-degan ya. Ini sendirian di negara yang baru pertama kali aku datengin dan jauh banget dari Indonesia. Jauh perjalanan pesawatnya jauh banget kan. Transitnya pun 12 jam aku di bandara sendirian. Ini pertama kali datang ya deg-degan. Selamat gak ya gue pulang gitu. Ada pertanyaan kayak gitu dalam benak gitu kan. Soalnya nggak ada siapa-siapa di sana, nggak ada kenalan juga gitu. Akhirnya tapi untungnya dari KBRI support kalau ada apa-apa tolong kabarin kita gitu kan. Tadi pas sampai di sana ya nyari segalanya sendiri sih, berusaha nanya semuanya sendiri ya berarti ya. Ada yang temenin atau sponsor atau sama sekali sendirian. Berangkat sendiri. Dilepas di bandara aja masuk ke dalam sampai dan aku bawa koper tuh yang paling gede. Isinya tuh makanan sebenarnya. Aku takut di sana nggak ada makanan yang aku bisa makan. Wajar lah. Setiap orang Indonesia kalau keluar negeri pasti ada makanan Indonesia di bawah. Iya, dan itu berat banget koper aku. Sehingga nyampe di sana tuh aku ngangkat sendiri tuh nggak bisa. Yang bantuin orang-orang di sana. Kasian banget udah kecil, kopernya lebih gede gitu. Sendirian lagi. Sendirian lagi. Nggak ada siapa-siapa. Nah, tapi pas lagi di sana, kamu sebagai volunteer, apa sih pengalaman yang membuat kamu sangat berkesan? Ini adalah capaian hidup gue yang nggak akan pernah gue lupakan. Aku bisa menginjak Brazil aja ya dengan bukan jalan-jalan, tapi ada sebuah momen yang luar biasa dan nggak bisa terulang 2 kali 3 kali gitu. Jadi buat aku nyampe di Brazilnya aja tuh udah menjadi hal yang tak terlupakan yang buat aku sangat aku syukuri gitu. Apalagi ketika ngelihat pemain bola langsung di dalam stadion ketika mereka latihan tuh rasanya kayak air mata tuh langsung tumpah gitu, kayak terharu. Aduh udah gue sendirian di negara orang, terus ini negara yang gue impi-impikan, terus ini event yang paling gue impi-impikan. Benar banget. Gak ada lagi sih kata untuk bilang sedih atau semua cuman bahagia aja dari awal sampai pulang. Meskipun dalam perjalanan tuh kayak ada aja gitu ya trouble yang aduh bisa nggak ya gue lewatin, tapi sejauh ini sih bisa. Dan emang misinya saat itu aku bawa batik, jadi setiap aku keluar dari kerjaan aku pakai batik gitu. Jadi biar teman-teman dari negara lain tuh pada nanya, tapi emang pada nanya sih akhirnya kayak ini apa, baju apa, ya batik. Jadi ganti. Kepikiran lo jadi duta batik Indonesia? Emang sengaja aja. Iya, representasi Indonesia satu-satunya di sana kan. Kapan lagi memperkenalkan negara kita di sana. Hanya itu akhirnya ditinggal karena pada minta semua ya. Oh iya. Iya kayak roknya bagus minta dong, rok batik, shellnya bagus minta. Ya pulang lumayan lah koper berkurang gitu. Wow, seru banget pastinya jadi pengalaman untuk sharing sama teman-teman di luar sana ya. Nah, selama di sana ada gak sih kendala-kendala yang kamu hadapin? Karena kan gak gampang ya ketemu banyak orang dari berbagai negara, lalu juga aturan yang strict. Apa kendala-kendala kamu? Yang pertama, baru nyampe hari pertama, itu teman sekamar aku cewek orang Afrika Selatan. Lagi nangis-nangis. Aku bilang kenapa nangis? Aku dirampok di jalan. Karena dia gitu kan. Terus dia bonyok
setengah badan, dia volunteer juga kan. Terus dia bonyok, dia bilang aku didorong tadi di jalan, terus aku dorong-dorongan tas. Terus akhirnya aku nego, aku minta paspornya aja, dia boleh bawa dompetnya. Emang bisa nego ya sama? Aku sampai nanya dia, emang bisa nego ya sama rampok? Kata dia, nggak tahu, aku ngomong aja jangan paspor. Dan hari itu baru pertama nyampe, bayangin shock ya, lagi happy-happynya pas masuk. Shock banget dong kamu. Kok kayak begini? Iya shock banget, kayak apa iya separah ini keamanannya gitu kan. Awalnya berpikir gitu. Terus dia bilang gimana nih, gue nggak bisa bahasa Portugis gitu. Ya udah aku bilang, ya udah kita coba telepon polisi. Teleponlah polisi. Polisinya nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Dari panitia atau kamu ngomong ke PIC kamu gitu? Itu kan posisinya di flat. Aku udah apa ya, diakomodasi gitu, bukan di venue. Tapi dia pulang kerja. Jadi memang dia pulang kerja dan itu kondisinya kayak jam 6 sore lah di sini. Emang sepi kan, Porto Alegre itu nggak rame, kotanya lebih sepi. Jadi memang nggak banyak orang gitu. Terus akhirnya kita telepon polisi, nggak bisa. Polisinya nggak ngerti. Akhirnya aku berusaha jelasin pakai bahasa Spanyol ya. Karena mereka tuh sebenarnya ngerti kalau kita ngomong pakai bahasa Spanyol. Sebenarnya bahasanya mirip-mirip kan. Akhirnya pas aku jelasin, polisinya ngerti. Oh ya oke. Tapi ya udah, habis itu nggak ada kabar. Hanya bener-bener hilang tuh. Hari itu berasa kayak lagi bahagianya nyampe, ternyata ada teman sekamar yang ngalamin kayak gini. Akhirnya sejak kejadian itu aku berangkat kerja, itu semua tas di dalam mantel, kan kebetulan dingin ya, Porto Alegre itu dingin. Dingin banget pada saat itu, 5 derajat ya. Untuk orang Indonesia itu kan udah kedinginan banget ya. Betul. Jadi aku pakai mantel, tasnya semua di dalam. Karena aku ngalamin dari teman itu langsung. Belajar dari pengalaman teman itu. Siapapun kayak deket itu langsung ketakutan gitu. Jadi itu sih salah satu kendala yang menurut aku ada rasa takutnya. Masalah keamanan. Masalah keamanan. Kalau saat pertandingan ada misalnya fans tiba-tiba rusuh atau apa gitu pernah ngalamin nggak? Malah yang lucu sih, jadi apa tuh? Transport busnya pemain Australia itu dia salah pintu, drivernya malah masuk ke pintu yang lebih pendek, jadi nyangkut itu busnya. Jadi yang disalahin ya kita, karena katanya salah kenapa nggak ngarahin gitu kan. Ya aku pikir ini driver yang kemarin udah datang dia pas sesi latihan, kok dia bisa salah gitu. Tapi ya udahlah ya, akhirnya sempat disalahin, terus kita dikumpulin, dikasih training lagi, meskipun agak kenceng sih nadanya. Tapi setelah kita juga jelasin, kita tuh udah jelasin ke dia bahwa pintunya di sini segala macam, karena pemain Australia nggak happy gitu. Jadi itu part of tanggung jawab kamu juga dan tim untuk ngarahin drivernya, meskipun sebenarnya drivernya mungkin udah dapat briefing. Iya, jadi sebenarnya drivernya kan di pas sesi latihan itu udah datang kan. Pas tanding dia salah pintu, akhirnya nyangkut, mau nggak mau pemain Australia turun di tempat yang terbuka, salah dan terbuka, dan fansnya akhirnya teriak-teriak di situ. Itu yang akhirnya kita berusaha untuk nenangin fansnya juga, untuk ngamanin si pemain bolanya biar masuk juga gitu. Itu paling pada saat kerja. Iya. Karena fans itu kan di setiap ada kesempatan pasti heboh banget ketemu dengan benar-benar heboh. Mereka gila banget sampai aku tuh kayak megangin merekanya itu juga udah capek sendiri gitu kadang-kadang, karena apalagi pas Belanda gitu kan ya. Tim-tim gede Belanda, Argentina kan ke Brazil nyebrang doang, jadi fansnya banyak banget gitu. Itu yang susah. Nah kalau misalnya fans itu kan apalagi di Brazil ya, sepak bolanya kan nomor wahid lah Brazil tuh, fansnya juga. Pasti vibes-nya berbeda. Iya betul. Gimana tuh di sana vibes-nya Piala Dunia nih di Brazil nih gitu? Iyalah kotanya ya, dia di negaranya itu luar biasa sih, sepanjang jalan itu. Jadi aku habis shift di Porto Alegre, aku minat untuk jalan-jalan ke Rio de Janeiro ya. Karena udah kapan lagi ya bisa ke Rio. Terus mainlah ke Rio. Nyampe di Rio ternyata itu sepanjang jalan orang main bola. Di pantainya tuh sama orang main bola kan. Ada yang main volley pula, ada yang main bola, ada yang main musik segala macam. Itu kayak bener-bener kayak ada di TV-TV gitu ya. Bener-bener kayak ada di TV ternyata. Ini gue mimpi ya gitu. Yang main bola pinggir jalan gitu kan, nggak harus di lapangan bola kan. Iya, udah gitu kan yang mereka cuman pakai celana doang gitu kan. Juggling gitu kayak ini kayak cuma di TV, selama ini di iklan-iklan nyata banget gitu ngeliat mereka udah gitu. Emang jago-jago juga sih mereka ya, bakatnya beda ya gitu, bakat-bakatnya emang sama bola tuh kayak udah kawin gitu ya mereka. Jadi sampai pagi sampai malam pun betah aku nontonin mereka main bola di pinggir situ gitu. Favorit Brazil dari kecil, denger-denger dari 3 tahun bahkan. Kenapa bisa
gitu ya. Dari 3 tahun udah kenal Brazil. Karena keluarga sih, karena doktrin dari abangku yang dikit-dikit setiap Piala Dunia Brazil main. Jadi otak aku tuh Piala Dunia Brazil gitu kan. Nah, pas banget 2014 tuan rumahnya dia ya, itu momen Doktrin pas. keluarga. Jadi di rumah tuh Brazil semua tuh merchandise. Kalau enggak diusir dari rumah. Jadi kalau tahun ini dukung apa? Kalau pilih yang lain, wah udah disensiin itu pasti. Jadi sampai tahun ini pun masih Brazil ya. Masih. Brazil tetap di hati ya. Mungkin sampai mati. Kecuali Indonesia masuk ya. Kalau Indonesia masuk berubah tuh. Oke. Garuda Nusantara tetap. Iya, pastilah. Berharap banget sih sebenarnya karena teman-teman volunteer nanya, Indonesia pernah masuk nggak ya? Enggak sih. Akan segera. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan kita dukung. Iya. Gitu. Nah saat itu ketemu nggak tuh sama idola? Saat itu favoritnya siapa? Sebenarnya favoritnya Brazil, tapi ya sayangnya aku nggak megang tim Brazil gitu. Jadi sampai sekarang masih punya target. Gua pengen ikut lagi Piala Dunia, tapi biar ketemu. Ngincarnya stadion yang dia main sebenarnya. Iya. Tapi itu kan sudah diatur ya dari sananya ya. Jadi kamu nggak bisa milih harus pegang apa gitu kan? Iya sih sebenarnya nggak bakal ketahuan kalau pas daftar, karena biasanya kan daftar dari setahun sebelumnya gitu. Nah cuman ya feeling aja nyari stadion yang gede-gede biasanya kan. Oh biasanya aku lihat dari ini nih perempat final. Nah, lihat aja nih stadion yang perempat final di mana kemungkinan besar masuknya di tim Brazil bagus nih masuk atau tim kesukaan masuk gitu kan. Biasanya ngincarnya di situ. Kalau dulu strategi aku pas di Brazil itu, aku justru milih kota yang paling kecil. Kenapa? Biar dapet. Karena saingannya banyak. Gitu. Ternyata dapet kan. Aku milihnya Porto Alegre tuh, yang paling jauh dari ibu kota. Dan bener aja emang paling sedikit. Seenggaknya masuk dulu lah. Masuk dulu lah, ya. Ini kan pertama kali. Iya benar. Nah sekarang udah tahu trik-triknya, incarnya kota-kota yang gede gitu. Udah mulai paham sih sebenarnya pola-polanya gitu. Jadi ternyata sampai sekarang pun masih mencoba terus ya untuk ikut jadi volunteer. Iya, masih mencoba terus. Waktu pas Olimpiade di Brazil juga daftar, keterima, cuman baru banget berangkat kemarin, masa berangkat lagi gitu kan. Gak usah lah gitu kan. Nah pas Piala Dunia ya tetap coba. Cuma pas Rusia kemarin emang nggak nyoba sih, karena nggak begitu tertarik sama negaranya. Aku biasanya lihat negaranya dulu, penyelenggaranya dulu. Gitu. Nah ini Qatar kemarin juga katanya nyobain juga, tapi nggak lolos. Statusnya waiting list. Oke. Kemarin. Kalau Qatar ini kan diselenggarainnya November ya, beda sama Piala Dunia lainnya. Iya biasanya tengah tahun. Summer gitu ya. Pendapat kamu gimana dengan penyelenggaraan Piala Dunia Qatar 2022 ini? Sebenarnya happy sih ya, karena kan di Timur Tengah ya. Jadi Asia lah seenggaknya. Iya berarti udah masuk ke Asia lah ya, dan orang Indonesia jadi lebih deket nih kalau mau berangkat, dan katanya orang Indonesia banyak yang nonton gitu. Terus orang Indonesia di sana juga banyak, yang keterima jadi volunteer juga banyak. Jadi happy-nya tuh karena tahun ini pasti banyak orang Indonesia. Iya. Jadi senangnya karena partisipasi orang Indonesia juga. Jadi udah nggak asing lagi tuh di kuping-kuping volunteer, nanti kalau kita berangkat nggak nanya lagi dari negara mana. Indonesia di mana. Tapi udah yang Indonesia yang kemarin di Qatar banyak ya. Gitu. Enak tuh jadinya tuh kita. Iya. Tapi yang beda dari penyelenggaraan Piala Dunia sebelum-sebelumnya dan yang selama ini ada saat kamu di sana tuh apa sih di Brazil? Kabarnya ya, kalau aku dengar itu kalau di Brazil tuh nggak dapat uang saku, memang. Tapi katanya yang di Rusia tuh ada uang sakunya, dan penyelenggaraannya lebih profesional, lebih enak katanya gitu, nggak se-struggling yang di Brazil. Menurut teman-teman yang udah pada berangkat juga gitu. Jadi masih komunikasi ya sama teman-teman volunteer di sana? Masih. Yang pernah ikut yang juga dari negara-negara lain. Sampai sekarang kita bro and sis gitu istilahnya. Jadi kalau di Facebook gitu suka kayak bro, sister, kangen segala macam gitu. Jadi kadang-kadang lagi enggak gitu ya. Jadi kita suka janjian ketemuan di Piala Dunia tahun berapa gitu. Nah nanti 2026 di Amerika, USA kan. Nah itu rencananya pada mau janjian sih. Ya mudah-mudahan yang pada janjian ini terima. Gitu. Iya, Sport Fans ngobrol-ngobrol sama Vidya nih seru banget ya. Karena kita jadi kebuka pikirannya ya. Ada ternyata orang-orang yang punya motivasi untuk jadi volunteer karena fans sepak bola. Mungkin teman-teman Sport Fans atau di rumah nih yang fans sepak bola bisa juga ikutan jejaknya Vidya ya. Iya. Jadi volunteer Piala Dunia gitu. Banyak, jadi nggak hanya Piala Dunia sepak bola untuk laki-laki, untuk
perempuan kan juga dia Iya, buka eventnya juga tahun banyak depan kan di New Zealand ya. Iya. Itu juga bisa tuh pada daftar. Jadi betul. setiap tahun tuh biasanya Pasti ada. buka untuk event-eventnya FIFA apapun sebenarnya ya. Tinggal dicek aja di Google, tinggal gampang dicek semua aja. sekarang gampang. Dulu aja 2014 kamu bisa ya. Apalagi sekarang Apalagi ini udah sekarang. banyak platform itu Nah, udah aman. dengar-dengar Vidya bawa sesuatu oleh-oleh dari Brazil. Apa tuh? Jadi kalau udah selesai Ya. itu akan dikasih sertifikat sama medali. Jadi medalinya tuh ya kayak gini lah kurang lebih. Kayak ini. Coba Ini kita ada lihat. ucapan terima kasih dalam berbagai bahasa. Dan ini lambangnya gitu. Ya asli sih kelihatannya gitu, nggak KW gitu lah ya. Asli dong. Iya, Brazil bagus udah lah. langsung. Iya, Coba sama- dilihat deh. Aku sama mau pegang sertifikat. sebentar. Beratnya kelihatan asli kok. Iya. Aduh, ini asli banget nih. Gracias. Danke. Thank you. Dan mungkin besok-besok ada terima kasih ya. Iya, itu harapannya. Jadi pas nyari kok nggak ada Gak ada terima kasih nih, Iya. thank you-nya. Makasih kayak gitu minimal dikit aja gitu. Wow. Sama sertifikat dari Presiden FIFA tanda tangan. Wow, Presiden FIFA waktu itu. Nih kita lihat nih sertifikatnya. Jadi volunteer FIFA World Cup 2014 di Brazil. Sama satu set semua sih dari jaketnya tuh dapat. Ini juga nih jaket yang dipakai sekarang nih ya. Iya, dan aku ada ketiban untungnya juga. Apa Jadi tuh? waktu itu pas pembagian seragam Hah? di checklist pertama itu Vidya udah ambil, udah ternyata orangnya lupa checklist. Hah? Terus aku dipanggil lagi, Vidya ini bajunya. Jadi aku dapat double. Cuman aku yang dapat double, teman-teman aku nggak dapet. Dapat Pas dua, pulang, dapat iya, bonus. jadi bajunya 2, jaketnya 2, sepatunya 2, Wow. topinya 2. Jadi yang satu buat dipajang, yang satu buat dipakai. Iya, benar. Pas pulang ke sini banyak yang nawar, Fit nggak mau dilelang? Enggak dong. Ini susah dapetinnya. Setengah mati ini. Ini setengah tahun kita jalanin seleksinya. Belum Gak lagi gampang. berusaha untuk nyari duitnya untuk bisa berangkat itu kan juga Benar. susah gitu. Oke deh, kalau gitu terakhir dari Vidya mau ngomong apa sama fans sepak bola atau mungkin untuk teman-teman yang mau menikmati Piala Dunia 2022 Qatar, silakan. Sebenarnya mau pesan buat generasi muda Indonesia sih ya untuk bisa terus berpartisipasi ikut event FIFA karena banyak banget pengalaman yang kita dapat. Selain dapat teman-teman juga kita punya keberanian akhirnya ya. Saya aja pribadi jadi punya rasa percaya diri untuk bisa speak up, untuk bisa ketemu orang baru, untuk bisa kerja dalam tim itu karena ada kesempatan untuk bisa kerja di event FIFA gitu. Jadi untuk generasi muda Indonesia daripada bingung ya kan di rumah ngapain aja, mager nggak punya kegiatan, mending apply aja untuk jadi volunteer di kegiatan-kegiatan internasional. Itu aja sih. Vidya, saya po teman-teman volunteer Piala Dunia 2014 Brazil. Kita banyak dapat pengalamannya Vidya dan mungkin kedepannya juga untuk anak-anak muda supaya bisa lebih berkreasi, beraktivitas yang positif tentunya. Iya, betul. Seperti Vidya bisa keluar negeri, bisa dibayarin, bisa ketemu Pemain bola pemain-pemain langsung. bola internasional ya Iya. kan. Nah itu mungkin bisa diikutin juga. Terima kasih Vidya Payapo sudah bergabung bersama kami nih Sama-sama. di Metro Sport Podcast. Dan kita akan jumpa lagi Sport Friends di Metro Sport Podcast berikutnya. Saya Gadis Bianca, pamit. Bye-bye. Aku pakai ya? Iya. Kapan lagi nih? Volunteer.